Selamat sore Pak. Silakan dulu Pak. Baik, saya senang bertemu dengan Bapak dan apa yang bisa meningkatkan keterampilan yang Bapak hadapi saat ini. Kira-kira ada yang perlu kita bicarakan dan saya sebagai uh, supervisor dapat membantu Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Saya ingin Bapak menunjuk saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, saya siap Pak mendukung Bapak dalam hal ini. Bagian mana yang Bapak fokus pada observasi nanti Pak? Baik Pak, saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, saya akan catat. Dan bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal itu? Saya percaya dengan meningkatkan dalam mendengarkan dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching dan dapat meningkatkan keterampilan ini, dan saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam Pembelajaran. Baik Pak, saya paham. Dan apa kira-kira harapan Bapak dalam melakukan observasi nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, sudah mantap. Artinya kesediaan dan perencanaan Bapak dalam melakukan coach nanti terhadap coach, artinya tidak ragu-ragu lagi Pak. Dia bisa menggali potensi terhadap coach dalam mengembangkan keterampilan dan potensi yang ada pada diri coach. Coach, terima kasih Pak. Selamat sore ya Om. Oke, Pak Ubah. Selamat sore Pak. Silakan Pak. Ya. Baik. Maaf Pak mengganggu waktu Bapak sebentar. Apa ada kesempatan Bapak? Ketua Pak, saya Iya, ada Pak. Ada hal yang perlu saya bicarakan dengan Bapak, mungkin bisa membantu saya. Begini Pak, di kelas saya itu kan tiap kali saya masuk ada salah satu siswa yang memang suka ribut, senang mengganggu teman, sehingga dari sikapnya itu, dari perbuatannya itu mengganggu proses pembelajaran di kelas. Dan ini tidak hanya terjadi satu kali dua kali, ini sudah berkali-kali terjadi, sehingga siswa yang lain pun juga terganggu. Sehingga saya pun sudah melakukan berbagai cara, sudah pernah memanggil dan mengarahkan, tidak ada perubahan Pak. Itu Pak yang saya. Lalu bagaimana tindakan Bapak dalam penanganan masalah tersebut dan bagaimana tujuannya supaya saudara berhasil? Nah begini Pak, tindakan yang saya rencanakan ya, yang saya lakukan, saya berencana ingin mau menerapkan model-model pembelajaran di kelas saya. Mungkin karena selama ini dalam pengamatan saya, selama ini kan saya melaksanakan proses pembelajaran itu masih dalam bentuk pembelajaran konvensional, yang artinya hanya pembelajaran terjadi satu arah, artinya dari saya sebagai guru, sehingga siswa itu menjadi pasif. Tapi karena siswa itu pasif, ya dia punya kesempatan untuk mengganggu temannya, mengganggu proses pembelajaran. Nah, dari yang saya alami, makanya saya berencana punya ide ingin mau menerapkan pembelajaran yang berbasis. Saya berharap mudah-mudahan dengan begitu bisa siswa itu bisa beralih dari aturannya dia ribut selama ini di kelas, dan dengan begitu dia bisa lebih fokus ke pembelajaran di kelas setiap hari dan tidak mengganggu lagi teman-teman yang lain. Atau
ya dia tidak punya kesempatan untuk bisa mengganggu teman-teman yang lainnya, bahkan dia mungkin bisa lebih juga ikut bersama dengan teman-teman lainnya dalam pembelajaran gitu Pak. Sebenarnya sudah bagus penilaian yang telah Bapak lakukan, dari yang Bapak lakukan itu apa rencana selanjutnya yang bisa dapat Bapak buat? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya berencana ingin menerapkan metode pembelajaran di kelas. Tapi saya berencana lagi dan berkomitmen Pak. Saya berkomitmen harus saya terapkan. Kenapa? Dengan saya menerapkan di dalam pembelajaran, menerapkan model-model pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, itu sangat berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Itu tujuan saya. Selain daripada mencegah atau mengatasi perilaku atau sikap siswa di kelas itu rencana saya harus komitmen dan punya niat baik bagaimana saya harus mengatasi perbuatan ataupun sikap-sikap siswa saya di kelas khususnya. Jadi mengenai kendaraan itu untuk bagaimana tanggung jawab Bapak dalam melaksanakan pemecahan masalah siswa tersebut supaya dia bisa dapat berkelanjutan ke depan. Iya. Nah, ini dengan saya melakukan hal itu Pak, tentunya saya juga harus banyak belajar. Saya harus banyak belajar dari pembelajaran sebelumnya dan mencari referensi-referensi lain untuk lebih menambah pengetahuan dan wawasan saya dalam menerapkan model-model pembelajaran yang lebih aktif dan bervariatif dalam membelajarkan siswa itu yang lebih baik lagi, supaya kenapa? Agar anak ataupun siswa saya di kelas itu mendapatkan apa yang mereka mau. Itu dia tanggung jawab saya. Artinya saya harus betul-betul juga belajar, tidak hanya pada saat-saat tertentu siswa itu ribut maka di situ saya harus menerapkan tidak, tapi harus saya betul-betul membiasakan melakukan di setiap kali saya masih di kelas, saya tugas menyampaikan materi kepada siswa saya. Kasus pelajaran ini dapat berjalan Baik Pak. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan Bapak ketika diwawancara selama beberapa menit? Iya, beberapa menit ini Pak saya sudah merasa senang dan bangga. Kenapa? Dengan saya berdiskusi, berbincang-bincang dengan Bapak, ternyata saya menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Yang pertama, masalah yang saya temukan itu karena siswa saya ribut. Solusinya mengatasi karena terjadi dalam proses pembelajaran, solusinya itu saya harus menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif, khususnya untuk dalam penerapan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah itu yang saya sangat-sangat senang sekali Pak. Mungkin ya inilah dampak positifnya terhadap saya karena saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak juga sudah membantu saya bagaimana saya harus memikirkan solusi mengatasi permasalahan yang terjadi di kelas. Terima kasih Pak atas dukungan dan Bapak. Baik, pada Bapak yang sebagai coach juga sebagai coach, artinya sudah melakukan percakapan kita yang bermakna sehingga saya sebagai supervisor sangat bersemangat dan terima kasih karena sudah menggali potensi bagi coach untuk mengembangkan dirinya dalam kegiatan kerja. Artinya sekian Pak untuk pembicaraan kita pada hari ini. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Pak.